anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali lagi belajar matematika. Hari ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu tentang operasi himpunan, dimana nanti yang akan kita pelajari adalah tentang operasi dua himpunan, tentang sifat-sifat operasi himpunan dan hubungan dari dua himpunan. Mari kita langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama, operasi dua himpunan. Operasi himpunan ini yang akan kita pelajari adalah tentang gabungan himpunan, tentang irisan himpunan, dan selisih himpunan. Mari kita bahas satu persatu. Yang disebut dengan gabungan himpunan dari P dan Q adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota P atau anggota Q. Gabungan himpunan P dan Q dilambangkan dengan tanda seperti ini ya. P tandanya seperti U, tapi bukan U ya, modelnya seperti ini. Jadi ini bacanya P gabung Q ya, dibaca P gabungan Q. Notasi himpunannya dituliskan dalam bentuk seperti ini. P gabungan Q sama dengan X, di mana X adalah anggota P atau X anggota Q. Dalam diagram Venn, posisi dari P gabung Q adalah semuanya ini ya. Ini yang diarsir warna abu-abu itu adalah gabungan dari P dan Q. Ini ya semuanya. Kemudian yang kedua, irisan himpunan. Irisan himpunan P dan Q adalah himpunan semua anggota persekutuan himpunan P dan Q. Irisan himpunan P dan Q dilambangkan dengan simbol seperti ini. Ini bacanya P irisan Q ya, P irisan Q. Kalau gabungan tadi menghadap ke atas, kalau kalau gabungan menghadap ke atas, kalau irisan menghadap ke bawah ya. Ini P irisan Q. Notasi himpunannya P irisan Q sama dengan X, di mana X adalah anggota P dan X anggota Q. Perbedaannya di sini. Kalau gabungan notasinya atau, kalau irisan dan. Posisi kalau di diagram Venn untuk irisan itu sendiri dia ada di bagian tengah antara P dan Q. Ya. Dia adalah anggota P, dia adalah persekutuan dari himpunan P dan himpunan Q, persekutuan dari himpunan P dan himpunan Q. Bahasa sederhananya adalah yang sama yang ada di dalam P dan Q. Angka yang sama atau himpunan yang sama atau anggota yang sama yang ada di dalam P dan di dalam Q. Baik, kita lanjut ke C. Selisih himpunan. Selisih atau komplement relatif Q terhadap P adalah himpunan semua anggota himpunan P yang bukan anggota Q. Selisih himpunan Q dari P dilambangkan dengan, kalau selisih itu dilambangkan dengan kurang atau biasa juga pakai garis miring. Dibaca P kurang Q. Mari kita lihat contoh dari operasi himpunan. Misalkan diketahui himpunan semestanya adalah 1, 2, 3 sampai 12. Kemudian ada diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 6, 12. Himpunan B 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yang dimaksud dengan A gabungan B adalah gabungan dari A dan B. Semua angka yang ada di dalam A dan B kita gabungkan ya. Di sini ada angka 1, 2, di sini 2 sama ya. Kalau sama berarti kita tuliskan satu kali saja. Pokoknya semua angka yang ada di dalam A dan B kita akan tuliskan kembali. Berarti 1, 2, di sini ada 3, ada 4, di sini tidak ada 5 ya, berarti tidak ada. Lanjut. 6, 8, 10 dan 12. Berarti A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 dan 12. Lanjut, yang dimaksud dengan A irisan B. A irisan B adalah angka yang sama yang ada di dalam A dan B. Ya, itu bahasa gampangnya untuk dimengerti. Kita lihat yang sama di sini adalah 2, 4, 6 dan 12. Maka irisan dari A
dan B adalah 2, 4, 6, dan 12. Kemudian selisih. Selisih itu bahasa sederhananya untuk kita mengerti A selisih B berarti dia adalah anggota A tetapi bukan anggota B. Jadi kita ambil semua angka yang ada di dalam A tetapi tidak boleh mengambil kembali yang sudah ada di dalam B. 1 di sini, 2 sudah ada di B berarti 2 tidak akan kita tuliskan lagi. 3, 4 ada di B, 6 ada di B, 12 ada di B. Yang tidak ada di B di sini hanya 1 dan 3. Maka A selisih B adalah 1 dan 3. Seperti itu. Next, kita masuk ke sifat-sifat operasi dua himpunan. Untuk sembarang himpunan A, B, dan C, maka berlaku sifat seperti berikut. Nah, di sini kalian bisa baca ya, ini ada sifat-sifatnya. Yang pertama ada sifat komplement, yang kedua ada sifat identitas, yang ketiga ada sifat idempoten, keempat sifat komutatif, kelima sifat asosiatif, 6 sifat distributif, 7 hukum De Morgan, 8 ada sifat-sifat lain yang berlaku di sini. Nanti bisa kalian lihat ya. Guru lanjut ke hubungan dari dua himpunan. Hubungan dari dua himpunan yang akan dipelajari di sini ada 4. Yang pertama himpunan saling asing, yang kedua himpunan beririsan, ketiga himpunan yang sama, dan yang keempat himpunan ekuivalen. Yang pertama, dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling asing atau saling lepas jika di antara kedua himpunan tidak mempunyai persekutuan, atau A irisan Q, misalnya ada himpunan P dan Q, irisannya itu tidak ada atau dia himpunan kosong, atau bahasa sederhananya dia tidak mempunyai anggota yang sama, tidak punya angka yang sama atau tidak punya huruf yang sama. Intinya P irisan Q-nya itu tidak ada yang sama di antara himpunan P dan himpunan Q, maka dia dikatakan himpunan saling asing atau saling lepas. Yang B, himpunan beririsan. Himpunan P dan Q beririsan atau tidak saling asing jika di antara kedua himpunan tersebut mempunyai anggota persekutuan, tetapi masih ada anggota P yang bukan anggota Q, dan sebaliknya. Ya, seperti itu. Pokoknya dia ada irisannya. Kalau yang pertama tadi tidak ada irisannya atau tidak ada angka yang sama di P dan Q. Kalau yang disebut dengan himpunan beririsan adalah himpunan yang anggota persekutuannya itu ada atau ada angka yang sama. Next, himpunan yang sama. Himpunan P dan Q dikatakan sama jika semua anggota P dan anggota Q dan semua anggota Q menjadi anggota P. Guru ulangi, himpunan P dan Q dikatakan sama jika semua anggota P menjadi anggota Q dan semua anggota Q menjadi anggota P. Maksudnya semuanya anggotanya itu sama, walaupun urutannya tidak sama, tetapi anggotanya sama. Misalnya seperti ini, P S A K U, Q K U A S. Kenapa di sini dikatakan sama? Anggotanya sama, ada huruf S, ada huruf A, ada huruf K, dan ada huruf U. Dia sama persis, maka dia dikatakan himpunan yang sama. Yang terakhir ada himpunan ekuivalen. Dia langsung pakai contoh ya. Di sini diketahui himpunan H 1 2 3 4, himpunan I 4 5 dan 4 5 1 2. Dia dikatakan ekuivalen. Himpunan H tidak sama dengan I meskipun banyak anggotanya sama. Hubungan dua himpunan seperti ini dikatakan himpunan H ekuivalen dengan himpunan I. Ya, dia dikatakan ekuivalen karena jumlah dari anggotanya itu sama. Banyak anggotanya sama ya. Seperti itu. Mari kita lihat contoh soal berikut.
Tentukan P gabungan Q, P irisan Q, jumlah dari gabungan P dan Q, dan jumlah dari P dan Q juga ya. Oh enggak, salah ketik ini ya. Ini irisan. Jadi yang ditanya adalah P gabungan Q, P irisan Q, jumlah dari P gabung Q, dan jumlah dari P irisan Q. Ini irisannya, ini harusnya menghadap ke bawah. Jika diketahui himpunan P dan Q adalah seperti berikut. Jadi ada dua di sini, ada A dan ada B. Nanti akan kita bahas B. Yang A dulu. Diketahui himpunan P adalah huruf pembentuk kata Senin. Ya, kalau huruf begini, kalau ada huruf yang sama tidak boleh ditulis dua kali, hanya boleh ditulis satu kali. Senin di sini kebetulan n-nya ada dua, berarti kalau kita mau buat dia ke dalam himpunan, dia hanya S, E, N, dan I. Kemudian himpunan Q adalah himpunan kata pembentuk kata Selasa. Di sini S-nya ada dua, A-nya juga ada dua. Berarti kalau dibuat dalam bentuk himpunan S, E, L, dan A. Mari kita tentukan P gabungan Q. Berarti P dan Q-nya digabung ya. S, ada E, ada N, ada I, ada L, dan ada A. Maka P gabungan Q adalah S, E, N, I, L, dan A. Berapa jumlah dari gabungan P dan Q? Kita tinggal hitung anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlah dari gabungan P dan Q adalah 6. Selanjutnya adalah irisan dari P dan Q. Irisan tadi adalah yang sama ya, yang ada di dalam P dan Q. Berarti di sini yang sama adalah S dan E. S dan E. Jumlah dari irisan P dan Q adalah 2 ya, ada 2 anggota, ada S dan E. Seperti itu. Nah, ini kalau digambarkan ke dalam bentuk diagram Venn. Tadi anggota P itu di lingkaran yang ini, anggotanya adalah S, E, N, dan I. Sedangkan anggota Q tadi, ini lingkaran yang ini untuk anggota Q, S, E, L, dan A. Yang dimaksud dengan gabungan adalah keseluruhan dari anggota P dan Q. Yang dimaksud dengan irisan adalah yang di tengah, yang sama yang ada di dalam P dan Q. Mari kita bahas yang bagian B. Anggota P. P di sini adalah X kurang dari 12 dan X adalah faktor dari 12. Faktor dari 12 tetapi tidak boleh lebih dari 12. Artinya kita hanya boleh sebutkan 1, 2, 3, 4, dan 6. Harusnya ada 12, tapi karena di sini dikatakan X kurang dari 12, berarti 12-nya tidak masuk ya. Berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Himpunan Q, X kurang dari 12 dan X anggota bilangan prima. X anggota bilangan prima berarti 12-nya juga tidak masuk. 2, 3, 5, 7, dan 11. P gabungan Q, berarti kita gabungkan antara P dan Q. 1, 2, 3, ada 4 ya, ada 4, 5, 6, 7, dan 11. Maka jumlah dari gabungan P dan Q ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anggota. Selanjutnya P irisan Q. P irisan Q yang sama yang ada di dalam P dan Q. Di sini yang sama ada anggota angka 2 dan angka 3. Itu saja ya yang sama. Maka P irisan Q adalah 2 dan 3. Jumlah dari irisan P dan Q ada 2 anggota, yaitu 2 dan 3. Kalau digambarkan dalam diagram Venn bentuknya seperti ini. Ini anggota P, ini anggota Q,
Ini anggota P, ini anggota Q, gabungannya itu semuanya, irisannya yang di bagian tengah. Next, mari kita lihat contoh selanjutnya. Dalam sebuah kelas terdapat 17 siswa yang gemar matematika, 15 gemar fisika, 8 gemar keduanya ya. Jadi ada 8 siswa yang suka matematika dan suka fisika. Pertanyaannya adalah berapa siswa dalam kelas tersebut? Pembahasannya di sini dituliskan pakai simbol saja ya supaya tidak terlalu panjang. Jadi jumlah yang menyukai M besar ini matematika, F besar ini fisika. Berarti jumlah yang menyukai matematika 17 orang, jumlah yang menyukai fisika 15 orang. Jumlah yang menyukai keduanya itu berarti irisannya ya. Yang menyukai matematika dan fisika ada 8 orang. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah siswa dalam satu kelas, berarti gabungan ya. Digabungkan semuanya berarti jumlah dari M gabung F sama dengan jumlah dari matematika ditambah jumlah dari fisika dikurangi dengan jumlah dari irisannya atau jumlah dari yang gemar keduanya, sama dengan 17 ditambah 15 dikurang 8. Hasilnya adalah 24 orang. Jadi banyak siswa dalam kelas tersebut, ada 24 orang. Demikianlah penjelasan untuk materi operasi himpunan. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.